Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal ardo binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, sekitar tahun 1090 sampai 1091. Oke, diulang ya. Kita akan mengakhiri ya mukadimatun saniyatun atau mukadimah kedua pada malam ini ya, yaitu bagian ketiga yang akan mengupas hal-hal yang ditentang atau semacam perdebatan lah yang dilakukan oleh para filsuf sejak dulu sampai ditulisnya buku ini ya oleh Imam Al-Ghazali, bahkan sampai saat ini sebetulnya ya. Kita ulangi lagi supaya ada semacam rangkumannya ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, liyu'lamu annal khilafah bainahum wa baina ghairihim minal firaqi salah satu aksam. Mesti diketahui sesungguhnya perdebatan ataupun perbedaan antara kaum filsuf dengan kaum yang memang tidak sepakat. Jadi di antara filsuf juga ada yang sepakat atau ada yang tidak ya. Jadi kelompok-kelompokan lah. Di dalam perpecahan itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu qasmun yurji'un niza'a fihi ila lafdin mujarradin, yaitu kelompok yang hanya membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan lafaz terhadap soni al-alami, pencipta alam. Jadi pencipta alam atau Allah Subhanahu wa taala ya disebut sebagai jauhar atau substansi. Nah, terhadap perdebatan ini Imam Al-Ghazali walastanahudu fi ibtali hadza. Jadi Imam Al-Ghazali meninggalkannya atau tidak terlalu ikut ke dalam perdebatan yang ini juga ya. Kemudian yang kedua al-qasmusani mala yasdumu mazhabihim fihi aslaan min usulidin. Jadi kajian ataupun perdebatan kaum filsuf itu tidak ada sangkut pautnya ya ideologi atau doktrin yang dikemukakan oleh para filsuf itu dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan usuluddin, seperti terhadap pengamatan fenomena alam ya. Kemudian Imam Al-Ghazali terhadap hal ini juga sama, wahadza alfanu aidon, terhadap hal-hal ini lasna nahudu fi ibtalihi idza la yata'allaqu bihi gharadun. Jadi tidak masuk ke dalam perdebatan ini semestinya ya. Jadi kita memang tidak usah mendebat. Semalam saya sebutkan hal-hal yang sudah aksiomatik ya, atau hal yang sudah pasti, atau hal yang sudah diteliti oleh ahli atau para filsuf ya, seperti tentang bumi bulat dan lain sebagainya. Selanjutnya al-qasmus salisu, kita lanjut bagian ketiga ya. Al-qasmus salisu ma yata'allaqun niza'u fihi bi aslin min usuliddin kal qawli fi hudusil alami wa sifatis soni'i wa bayani hasril ajsadi wal abadani wa qad ankaru jami'a dzalik fahaza al-fanu wa nazairhu huwallazi yambagi ayudhir pasadu mazhabihim fihi dunama ada. Ulangi. Al-qasmus salisu, bagian ketiga ya, perdebatan ataupun gagasan-gagasan kaum filsuf, ma yata'allaqun niza'u, yaitu sesuatu yang memang bertentangan di dalamnya, fihi di dalamnya, bi asli min usuliddin, dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan usuluddin, atau usuluddin itu prinsip-prinsip agama, sebut saja akidah ya. Nah, jadi
Gagasan ketiga kaum filsuf ini adalah segala sesuatu yang bertolak belakang, ya, bertolak belakang an-niza'u fihi di dalamnya bi aslimin usuliddin dengan keaslian hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah usuluddin ataupun prinsip atau pokok-pokok agama. Kalau qauli seperti diucapkan fi hudusil alami tentang eh, kebermulaan alam ya atau awal mula alam semesta. Jadi di dalam akidah kita dikatakan bahwa alam itu hudus ya. Tapi oleh sebagian filsuf ada yang ditentang ya, karena ada filsuf muslim juga yang menyebutkan bahwa alam itu qadim ya. Qadim itu jadi sudah ada sebelumnya lah begitu. Sementara di dalam akidah Asy'ariyah kan ada sifat wujud kidam ya. Kidam itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini memang ada filsuf yang menyebutkan bahwa alam pun qadim. Qadim itu sudah ada sejak semula. Kita nanti akan bahas lah mana saja yang menyebutkan alam itu qadim dan mana yang memang sepakat dengan akidah Asy'ariyah tentang hudusnya alam. Wasifati soni'i dan sifat-sifat pencipta ya, pencipta alam. Wabayani dan tentang terangnya atau jelasnya hasril ajdasi dikumpulkannya jasad ya, dikumpulkannya jasad-jasad ya, wal abdani dan badan-badan. Di sini ada penyebutan dua ini ya, dua hal yang seperti sama ya, jasad dengan badan ya. Tapi ternyata di dalam teks atau secara kontekstual itu beda ya. Jasad dengan badan. Kalau jasad ini kan lebih khusus ya, lebih khusus. Kalau badan lebih umum ya, lebih umum. Kemudian waqad ankaru jami azalik. Nah, para filsuf ini ankaru mengingkari atau menyangkal semua hal-hal yang disebutkan tadi ya, seperti hudusnya alam atau kebermulaan alam semesta, sifat-sifat Allah, kemudian dikumpulkannya jasad dan badan di padang mahsyar. Kalau dalam kita kan, dalam keyakinan kita ini ditentang katanya oleh para filsuf itu ya. Fahaza panu terhadap hal ini wa nazoiruhu dan hal-hal yang lainnya huwallazi yang bagi ayudzir memang sudah semestinya dijelaskan ya fasadin mazhabihim tentang kerusakan doktrin-doktrin para filsuf itu fihi di dalam mengemukakan hal-hal yang tadi ya nama adahu atau hal-hal yang lainnya. Oke, kita ulangi. Al-qasmus salisu bagian ketiga di dalam perdebatan ataupun gagasan-gagasan filsuf muslim ya, diantaranya ma yata'allaqun niza'u adalah hal-hal yang memang bertentangan fihi di dalamnya, di dalam gagasan-gagasan itu bi aslim min usuliddin dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan usuluddin atau prinsip dan pokok-pokok agama seperti akidah lah. Kalau qauli seperti disebutkan fi hudusil alami tentang hudusnya alam atau awal mula alam, bahwa alam ini ada awalnya, wasifatis soni'i dan sifat-sifat yang menciptakan atau pencipta, wabayanin dan jelasnya hasril ajsadi dikumpulkannya jasad-jasad ya, wal abdani dan badan-badan, waqad ankaru dan mereka itu semuanya ya mengingkari jami'ah semuanya zalika terhadap hal yang disebutkan tadi. Fahaza alfanu dan hal-hal ini wa nazoirhu dan hal yang serupa dengannya lah huwallazi yang bagi ayudzir sudah semestinya dijelaskan pasadin tentang kerusakan, pasadun tentang kerusakan mazhabihim doktrin-doktrin atau gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh para filsuf itu fihi di dalam menentang hal-hal yang disebutkan tadi duna ma adahu atau hal-hal lainnya. Nah, jadi
di antara para filsuf itu ya, gagasan ketiga ada yang memang bertolak belakang atau tidak sejalan ya dengan pokok-pokok agama atau prinsip usuluddin atau prinsip agama ya. Misalnya kan di dalam akidah Asy'ariyah itu kita menyebut bahwa segala sesuatu ya selain Allah, kullu ma siwallah fahuwal alam, kemudian alam itu sifatnya hudus ya. Hudus itu enggalnya atau memang ada awalnya, berbeda dengan sifat Allah kidam kan. Kalau kidam itu wal awalu wal akhiru wal zuhiru wal batinu, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah begitu ya kata Imam Al-Ghazali. Kemudian bertentangan juga dengan penyebutan adanya sifat-sifat Tuhan atau pencipta. Kemudian mereka juga banyak yang mengingkari tentang dikumpulkannya kembali atau secara harfiah itu dihidupkannya kembali jasad dan badan. Jadi nanti kan si jasad yang sudah rusak itu akan dibangkitkan kembali dan utuh kembali ya, di dalam akidah kita ya, akidah yang memang kita pegang atau akidah Asy'ariyah kan. Nah dulu memang sejak abad ke-8 ini sudah muncul berbagai macam pendapat, pandangan, aliran, mazhab ya. Ada mazhab akidah utami nama ya, yang menyoal masalah ketuhanan ya, atau kalau di kita disebut kaum mutakalimun. Makanya ilmu akidah kadang-kadang ya, dulu ketika kita sekolah diniyah itu disebut nate ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu ya ilmu yang membahas kalam ya. Kalam itu kan ucapan ya, atau kan bermula dari apakah ucapan atau lapad ya, lapad itu sudah ada sejak semula atau memang ada setelah diwahyukan, begitu ya. Nah dari situlah muncul perdebatan hingga menyoal ke masalah hal-hal yang ada kaitannya dengan ilahiyah, kemudian metafisika ya, juga dengan masalah-masalah yang dibahas itu tentang ketuhanan ya. Jadi banyak konsep-konsep yang dulu itu dikemukakan, seperti misalkan saya ambil contoh kaum Mu'tazilah kan, yang mulai ada pada abad ke-8, digagas oleh Wasil bin Atha ya kalau tidak salah, itu mengemukakan hal-hal yang memang ada kaitannya dengan akidah. Sehingga kira karena Mu'tazilah ini lebih mengedepankan rasionalisme ya, ketika kita umat Islam itu membagi takdir itu ada dua kan, ada takdir yang memang sudah ditetapkan atau disebutnya predestination ya. Predestination itu bahwa apapun kehidupan kita saat ini memang sudah ditetapkan, sudah memiliki catatannya begitu ya, sudah memiliki kadarnya, sudah memiliki rumusnya bahwa kita memang mesti begini, akan begini, dan saat ini memang begitu ya. Jadi ada yang namanya predestination, bahwa takdir kita itu memang mutlak, tidak bisa diubah meskipun kita itu mencoba mengubahnya, tetapi memang itu semu. Nah oleh kaum Mu'tazilah hal-hal ini ditolak ya, karena Mu'tazilah itu lebih mengedepankan free will. Free will itu kebebasan ya, artinya bahwa manusia ini bukan wayang ya, bukan wayang yang yang pasif ya, bukan wayang yang pasif, tetapi manusia memiliki kehendak ataupun kebebasan untuk mengubahnya. Kalau misalkan kita awalnya miskin, bisa menjadi tidak miskin kalau kita usaha. Kalau kita misalnya awalnya tidak cerdas, bisa menjadi cerdas dengan kehendak kita atau dengan usaha kita atau upaya kita. Atau kalau dalam pandangan kaum Mu'tazilah itu disebutnya free will. Jadi Mu'tazilah itu tidak meyakini adanya takdir mutlak ya. Artinya bahwa kehidupan kita saat ini bukan semata-mata sebagai wayang ya, atau sebagai wayang yang memang diusik malikeun
oleh Yang Maha Kuasa, tetapi kita memiliki kebebasan ataupun memiliki kehendak untuk mengubah. Nah, sementara di kita kan ada dua kan, ada takdir yang memang bisa diubah atau ada juga takdir yang memang kita teh apa namanya teh sudah mutlak ya. Seperti misalkan kita ini, saya misalkan diciptakan sebagai laki-laki kan, kemudian dan lain sebagainya lah, masih banyak yang bisa kita sebutkan atau yang tidak usah disebutkan lah. Yang jelas bahwa di dalam keyakinan kita ada dua, akan ada yang bisa diubah atau ada yang sama sekali tidak bisa diubah. Tapi bagi kaum Mu'tazilah tidak begitu. Apapun katanya bisa diubah ketika kita ingin menginginkannya atau menghendakinya, dan kita memang diciptakan oleh Allah itu dengan kekuatan ya, dibekali oleh potensi-potensi yang bisa mengubah kita bisa menjadi lebih baik atau sebaliknya. Nah, jadi kaum Mu'tazilah begitu. Namun di dalam hal ketauhidan ya, ya kaum Mu'tazilah juga meskipun mereka itu cukup rasionalis ya, tetap mereka itu pertama tauhid ya. Yang kedua memang mengakui bahwa kemahakuasaan Allah itu segala-galanya. Kemudian yang ketiga kaum Mu'tazilah itu memang salah satunya juga mereka itu lebih mengedepankan logika atau cara berpikir yang menggunakan penalaran. Ya ketika misalnya hal-hal positifnya kita ambil ya tidak apa-apa ya, tetapi yang jelas bahwa kita juga mesti ada di tengah-tengah kan, artinya di tengah-tengah itu sesuai dengan dalil bahwa kita ini sebagai umat yang wasaton ya, umat yang wasaton atau ada di tengah-tengah. Meskipun dalil itu memang seperti gampang ya tentang umat kita itu umat wasaton, umat tawasaton ya, tetapi nyatanya untuk ada di tengah-tengah itu sulit. Kenapa ada dalil itu? Karena memang sulit ya. Itu sulit ya. Kenapa sulit ya? Karena kita memiliki kecenderungan untuk ke sini atau ke sini. Kalau kata itu mah jadi dina bahasa Sunda mah jelema mah henteu cicing dina hiji martabat cenah ya. Jelema itu manusia itu tidak diam di dalam satu martabat. Selalu ada kecenderungan untuk ke sini atau kadang-kadang ke sini. Jadi untuk menjadi umat pertengahan seperti yang dikehendaki oleh wahyu sulit itu teh. Kita kan hanya bisa dengan mudah saja mengatakan umatan wasaton atau wasatiyah ya, umat pertengahan, tapi nyatanya di dalam mempraktikannya itu sulit. Atau kalau dalam musim saat inilah untuk menjadi netral itu sulit ya, sangat sulit untuk menjadi netral itu karena kita memiliki kecenderungan ke sini atau ke sana ya, ke sebelah sini atau ke sebelah sini, sangat sulit ya. Nah, Mu'tazilah itu salah satu memiliki pandangan bahwa akal inilah yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, kata Mu'tazilah mah ya. Jadi kaum Mu'tazilah ini tidak lebih mengedepankan itulah akal atau akal teh ro'yu ya dibanding dengan wahyu. Kemudian tentang kosmologi ya ataupun tentang penciptaan alam, kaum Mu'tazilah ini memiliki pandangan ex nihilo ya. Aya naon eta? Itu HP disada. Ex nihilo ya, ex nihilo itu bahwa segala sesuatu itu alam semesta ini bermula dari ketiadaan. Jadi alam semesta ini bermula dari ketiadaan, kata kaum Mu'tazilah. Kemudian kaum Mu'tazilah juga ada baiknya mereka menentang kekekalan alam semesta ya. Jadi alam semesta ini tetap karena diawali dengan ketiadaan ya, dengan ketiadaan itu artinya diciptakan ya, maka memiliki sifat fana ya atau rusak atau tidak kekal. Kemudian hal-hal baik yang dikemukakan oleh Mu'tazilah ini mereka itu menolak antropomorfisme. Tapi penolakannya itu memang ekstrimnya, artinya bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat-sifat manusia. Dan ini memang betul saja bahwa karena Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadis ya, berbeda dengan makhluk
maka sangat mustahil sekali sifat-sifat ataupun sifat antropomorfisme, yaitu antropomorfisme itu sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu tersemat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun dalam kondisi tertentu. Kenapa misalnya aliran Mu'tazilah ini pada abad ke-11 lama-lama kan jadi hilang juga ya, jadi surut juga, karena memang terlalu, mungkin bagi masyarakat saat itu terlalu berat, kemudian mulai semaraknya aliran Asy'ariyah ya, dan aliran Asy'ariyah itu lebih mudah dicerna oleh masyarakat biasa, dan memang tetap ya aliran Asy'ariyah juga itu mengedepankan logika, namun logikanya itu kalau saya katakan itu lebih membumi lah, lebih membumi. Itu contohnya begini, untuk mengenal Tuhan ya, untuk mengenal Allah supaya mudah dipahami oleh masyarakat biasa, bahasa-bahasa yang melangit itu memang mesti dikebawahkan atau mesti dibumikan. Nah, dengan membumikan konsep teologi inilah, maka banyak sekali ya masyarakat yang saat itu di abad ke-11 mulai menggandrungi aliran Asy'ariyah ya, karena akidah atau konsep teologi yang ditampilkan atau gagasan dan ide yang ditampilkannya itu lebih mudah dipahami. Salah satunya kan Imam Al-Ghazali ya, seperti beginilah, ketika kita mengatakan atau meyakini Allah itu baqo atau kekal ya, maka tidak ada dua kekekalan. Nah, itu logik ya. Ketika Allah itu kekal, maka tidak mungkin ada dua kekekalan. Artinya kekalnya makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita ini memang dikekalkan, atau memang tidak ada kekekalan kalau dikekalkan mah. Nah, jadi sekali lagi, ketika Allah itu baqo atau kekal, maka tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala di dalam pandangan Asy'ariyah kan. Kemudian ketika Allah itu hudus, bukan hudus, kidam, atau tidak ada lebih paling awal ya, kidam itu kan terdahulu lah. Jadi tanpa ada apapun, tanpa ada makhluk, tanpa perlu ada ciptaannya pun, itu Allah sudah ada gitu kan. Nah, berbeda kan dengan pandangan Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina itu kan mengatakan tentang alam yang qadim ya, alam yang memang sudah ada sejak dulu. Namun tentu saja pandangan Ibnu Sina ini memiliki alasan kenapa dia mengemukakan hal seperti itu. Ada alasan-alasan yang menyertainya. Nah, selanjutnya di dalam akidah Asy'ariyah juga kita mengenal sifat-sifat kan. Sifat-sifat itu bukannya hendak menyematkan sifat manusia kepada Tuhan ya, karena mau tidak mau atau mau dibagaimanapun, kita ini tetap sebagai ciptaan, paling tidak ya, karena ciptaan ini, kita ini ciptaan Tuhan. Pasti Allah pun akan ketika menciptakan manusia dan alam semesta ini, kalau di dalam pandangan Al-Farabi itu menyertai dengan nilai-nilai keilahiannya. Makanya kan di dalam diri manusia segala galakna dan sajahat-jahatna manusia itu pasti ada sikap ulas asih ya, seperti sikap atau seperti Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam jiwa manusia itu ada sikap welas asih. Bahkan penelitian mutakhir ini menyebutkan bahwa di dalam otak manusia itu, kenapa sih manusia sejak awal ada ya, sejak awal keberadaannya sudah mulai iman neangan ya, mencari-cari Tuhan ya, karena memang ke dalam otak manusia pun dibenamkan yang namanya bintik Tuhan atau God spot. Nah, begitu ya. Jadi pandangan kaum Mu'tazilah ini pada abad ke-11 mulai tidak populer ya, karena memang pada saat itu pandangan kaum Asy'ariyah lah yang lebih dipilih oleh masyarakat saat itu.
karena mudah dipahami. Kemudian memang eh, karena kelompok masyarakat itu kan seperti piramida ya. Mungkin zaman dulu yang lebih lebih runcing itu yang paling atas adalah kelompok manusia yang memiliki pengetahuan. Namun di lapisan paling bawah inilah yang memang mesti dipahamkan ya, dipahamkan. Nah, untuk memahamkan masyarakat yang ada di lapisan bawah ini, mau tidak mau si ulama-ulama muslim yang ada di piramida paling atas itu mesti ke bawah atau menggunakan bahasa-bahasa yang membumi begitu. Makanya akidah Asy'ariyah itu mudah dipahami, meskipun sampai saat ini kan banyak sekali lah mazhab atau aliran di bidang akidah ini. Nah, kata Imam Al-Ghazali, pandangan-pandangan yang bertolak belakang dengan usuluddin atau dengan akidah atau dengan pokok-pokok agama, itulah yang memang mesti kita bahas dan kita kita berikan argumentasi yang tepat supaya, kalau kata Imam Al-Ghazali itu, supaya kita ini memiliki argumentasi yang kokoh dan solid untuk menangkal pandangan-pandangan seperti itu ya. Tapi nanti kita akan membahas lah apa alasan misalnya kenapa Ibnu Sina mengemukakan pandangan bahwa alam ini kodim. Karena nanti juga sebetulnya dibahas oleh Ibnu Rushd ya di dalam buku Tahaput at-Tahaput, atau buku yang menjawab atau menanggapi Tahaput al-Falasifah Imam Al-Ghazali ini. Wah, keren lah pokoknya mah ya, dialektika di dunia Islam ini memang cukup unik lah, cukup unik, hebat, dan kalau kita mendalaminya itu akan membuat kita semakin kokoh ya di dalam meyakini eh, di dalam meyakini eksistensi Allah. Artinya kita tidak akan mungkin menjadi ateis lah begitu, atau menyangkal adanya Tuhan ya. Kemudian kalau kita ke sebelah timur lagi, misalnya ke Sunda ya, kalau di Sunda itu kan memiliki konsep yang unik juga ya. Uniknya begini, kita misalkan sampai saat ini ya selalu memperdebatkan tentang Tuhan kan, sampai saat ini ya, karena di dalam apa disebutnya, di dalam perdebatan kaum mutakalimun ya memang itu yang dibahas ya, masalah teologi ya. Padahal kan kalau di masyarakat umum sudah jelas lah, dengan membaca An-Nas pun sudah selesai sebetulnya, Ilahi Nas, kemudian dengan membaca Al-Ikhlas pun sudah selesai ya. Apalagi kalau kita membaca Al-Ikhlas itu surat Qul huwallahu ahad Allahus samad ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saya pikir itu surat yang sangat unik ya. Uniknya begini, dinamai Al-Ikhlas ya, disebut Al-Ikhlas ya, dikasih nama surat itu surat Al-Ikhlas, tetapi tidak ada kata Al-Ikhlasnya. Nah, karena memang begitulah ikhlas ya, artinya tidak usah disebut-sebut lah begitu kan. Kadang-kadang kita suka kejebak oge nya, yang nanyanya juga menjebak kan, ikhlas tuh caranya ikhlas kan, padahal yang namanya ikhlas itu mesti mencontoh surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ongkoh namana Al-Ikhlas, tetapi tidak ada kata Al-Ikhlasnya. Itulah surat Al-Ikhlas ya, uniknya. Kalau surat yang lain mungkin ya Al-Fatihah lah, pembukaan kan, Al-Fatihah, tapi tidak ada kata Al-Fatihahnya. Jadi memang banyak surat-surat yang cukup unik ya, dinamai itu, tetapi tidak ada satupun kata yang kita temui di situ. Seperti halnya Al-Ikhlas. Jadi untuk Al-Ikhlas ini adalah surat yang terbilang unik, disebut, dinamai surat Al-Ikhlas tanpa di dalamnya itu ada kata Al-Ikhlas. Meskipun sebetulnya Al-Ikhlas itu kan memurnikan ya, memurnikan. Yang dimurnikan itu keesaan Allah ya. Nah, kalau kita melihat ke Sunda misalnya, kalau di Sunda itu lebih unik lagi ya. Ketika kita membicarakan konsep teologi ketuhanan, itu pasti tidak diperbolehkan. Nah, lalu bagaimana nih misalnya kalau ayah orang Sunda anu ayeuna resep ngebahas masalah
teologi. Ya kan sebetulnya kalau nenek moyang dan leluhur Sunda itu tidak bolehkan kita itu membahas Tuhan ya. Kata orang Sunda dulu mah Tuhan itu atau Allah ya, Gusti ya, atau pangeran itu sesuatu, bukan sesuatu ya, hal yang memang pamali diomongkan ya. Pamali itu konsep yang memang sudah dikemukakan dan dipegang saat ini sebagai bentuk bukan larangan ya, tetapi wanti-wanti bahwa kalau kita membahas tentang Tuhan, mau nepi cenanya. Jadi orang Sunda dulu itu ya, nenek moyang kita membatasi, tidak boleh diomong-omong. Tapi memang ketika tidak diomong-omong pun yang namanya Allah atau orang Sunda dulu kan menyebutnya anu ngersakeun ya, itu teh memang bisa dirasakan ke eksistensinya. Itu kalau di Sunda ya. Jadi memang kalau kita melihat ke peradaban Sunda ini memang unik ya. Makanya ada satu alasan kenapa ketika Islam itu masuk ke wilayah Sunda lebih mudah diterima kan. Lebih mudah diterima oleh masyarakat Sunda karena memang masyarakat Sunda Buhun itu sudah tauhid ya, sudah tauhid. Tauhid itu artinya mereka itu hanya mengakui satu Tuhan ya, satu Tuhan. Makanya ketika Islam masuk ke Sunda itu sangat mudah diterima oleh masyarakat Sunda ketika terjadi konversi keyakinan dari keyakinan masa lalu ke Islam. Salah satu alasannya ya, karena kan Islam untuk masuk ke wilayah Indonesia ini tidak sebentar ya. Ayeuna ya sudah menjadi mayoritas. Dulu itu ketika awal mula penyebaran Islam itu untuk masuk ke pedalaman saja, untuk masuk ke pedalaman Nusantara ini, ke wilayah-wilayah yang ada di pedalaman kan awalnya kan di pesisir ya. Ketika untuk masuk ke pedalaman ini membutuhkan waktu 7 sampai 8 abad ya, 700 sampai 800 tahun. Nah, salah satu hal yang menjadi lebih mudah Islam itu diterima oleh masyarakat Nusantara yang sudah memegang Hindu, Buddha, kemudian keyakinan-keyakinan yang memang disebut lokal ya, yaitu dengan pendekatan budaya atau mengedepankan sikap akomodatif ya. Akomodatif itu menerima hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan keyakinan Islam ya, para penyebar Islam itu, misalnya oleh Wali Songo lah. Jadi ketika ada budaya-budaya yang memang tidak berseberangan dengan Islam, justru diraih ya, kemudian diwarnai lah dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan Islam. Itu kan sikap akomodatif. Akan berbeda ketika para penyebar Islam itu menyebarkan Islam dengan sikap yang tegas tepuguhnya. Tegas tepuguh teh galak tepuguhnya. Aya anu nyunut menyan langsung disebut wah tuh menang. Saya yakin ya itu akan sulit sekali Islam menyebar di pedalaman kan. Langkah-langkah akomodatif yang sudah ditempuh oleh para penyebar Islam inilah yang memang menjadikan Islam itu lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara ya. Dan jadi jangan sembarangan ya, karena para penyebar Islam juga wawasannya cukup luas ya. Salah satunya misalkan begini ya, di dalam sumber hukum Islam saja tradisi atau kebiasaan kan memang bisa dijadikan rujukan ya dalam pengambilan hukum kan. Makanya banyak sekali sampai saat ini terjadi juga yang namanya kan lamun asimilasi ya. Saya ambil contoh lah, di Jawa itu kan dulu sudah ada keyakinan kapitayan. Kapitayan itu tauhid ya, karena dia meyakini yang maha tunggal ya,
atau anu sahijinya lamun ieu mah. Nah, kemudian tempat ibadahnya itu disebutnya itu kan sanggarnya. Nah, oleh para wali tetap digunakan ya dan diganti namanya menjadi langgar. Masih banyak lah sebetulnya budaya-budaya dan tradisi yang memang bermuatan lokal namun tetap dipertahankan justru menjadi hasanah di dalam keberagamaan kita saat ini. Jadi bisa dibayangkan lah kalau para penyebar Islam di masa lalu itu di zaman Nusantara ya mas nyebut wah imat sesuai itu cocok misalkan itu saya yakin ya karena memang kecerdikan dan kecerdasan para penyebar Islam inilah ya saat ini di Indonesia Islam menjadi mayoritas. Dan sebetulnya kalau kita berkaca juga kepada dakwahnya Rasulullah kan begitu ya. Rasulullah itu tidak naon disebut tadi sesedred ya, entenya biasa kalem malah. Kemudian lemah lembut kan, lemah lembut. Nah begitu ya, jadi sekali lagi kata Imam Al-Ghazali ada gagasan atau ide yang dikemukakan oleh filsuf itu disebutnya teh yang ata'allaqun nizau fihi bi aslimin usulidin, yaitu bertolak belakang dengan pokok-pokok atau prinsip agama. Para filsuf ini waqad ankaru jami'a dzalik, mengingkari apa yang disebutkan tadi ya seperti hudusul alam wasifatin kal qauli fi hudusil alami wasifatis sonihi wa bayani hasril sadi wal abdani. Jadi menolak tiga gagasan pokok ya seperti hudusnya alam atau bahwa alam ini memang ada awalnya, kemudian wasifati soni sifat-sifat yang maha kuasa atau pencipta, wa bayani hasril ajsadi wal abdani dan kejelasan ketika badan dan jasad ini akan dihidupkan kembali atau dikumpulkan ya. Nah begitu ya, jadi sekali lagi ini bagian muqaddimatun saniyatun. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah atau mazhab yang memang lebih mengedepankan rasionalisme. Rasionalisme itu aliran yang memang lebih mengedepankan akal ya atau ra'yu. Kita memang tidak usah menyalahkan semuanya ya, karena memang ada gagasan-gagasan kaum Mu'tazilah juga yang memang bisa dijadikan naonnya disebut nanti ilmu lah, seperti misalkan tauhidnya Allah ya, atau ketauhidan. Kemudian tadi juga dibahas oleh kaum Mu'tazilah ini tentang bahwa alam semesta ini tidak kekal ya, tetapi fana ya. Karena kaum Mu'tazilah kan rasional ya. Rasional itu begini, kalau misalnya Allah yang maha kekal, yang maha kuasa, yang maha kekal, kenapa mesti ada dua kekekalan kan begitu ya. Kalau ada satu yang kekal, kenapa mesti ada dua kekekalan? Meskipun misalnya yang namanya makhluk ini akan kekal pun pasti ada ujungnya ya, karena memang itu dikekalkan. Nah, kaum Mu'tazilah begitu ya. Kemudian nanti kita juga akan mencoba mengupas Syiah ya. Dan memang mengenai perdebatan kaum mutakalimun ini ya, karena kita memang sudah memegang akidah yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari ya, Asy'ariyah. Memang akidah yang dikembangkan oleh Asy'ariyah ini seperti yang saya katakan itu lebih membumi lah, itu lebih mudah dipahami, dimengerti oleh umum ya, daripada kita mengemukakan gagasan-gagasan ketuhanan yang memang pertama tidak rasional, tidak logik, kemudian yang kedua memang terlalu melangit. Nah, kalau terlalu melangit itu akan sulit dimengerti oleh umum. Nah, tetapi kalau di Sunda dulu ya, yang dulu ini di Sunda itu tidak mengupas hal itu. Kenapa? Karena antara kita dengan yang maha kuasa itu memang ada semacam
naon ya, seperti hijab ya, semacam semacam sesuatu yang memang tidak bisa kita tembus ya kalau oleh manusia-manusia biasa mah gitu. Jadi pamali we diomongkeun ya tegudu ngomongkeun gitu cenanya. Dan ini memang apa yang diucapkan oleh nenek moyang Sunda itu sesuai juga loh dengan ini. Latafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi zatillah. Emutan we ciptaana ya, makanya orang-orang Sunda mah lebih yang dulu ya. Ya mainan kata orang-orang Sunda mah dulu itu lebih ke laku ya. Laku itu artinya perilaku, kemudian bagaimana ngemumulai alam, ente banyak menyoal bahwa saya ini manusia yang paling yakin kepada Tuhan. Tidak, di Sunda mah dulu ayeuna ge gitu kan, tinggal di Baduy ya gitu we ya. Artinya mengamalkan apa yang disebut dikatakan saya katakan tadi, tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi zatillah. Artinya renungkanlah ciptaannya, jangan kita itu memikirkan atau membahas zat Tuhan itu ya. Siga kumaha Allah teh misalkan kan itu kan mujasima ya. Nah, orang Sunda ya, orang tua Sunda itu dulu nenek moyang kita itu sudah lebih paham hal-hal seperti itu ya. Hal-hal mana anu kudu diomongkeun, mana kadu anu teu kudu diomongkeun ya, itu sudah memahaminya. Makanya ketika kita masyarakat biasa membahas Tuhan, nenek moyang kita mah dicegah ya, pamali cenah. Tong diomong-omong gitu mah. Ini hebat ya, bahwa apa yang digagas oleh nenek moyang kita ya, orang Sunda itu sudah bisa lebih dulu mengamalkan atau mengimplementasikan konsep tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Sementara kita ya mungkin saat ini masih dengan mudah, apalagi kalau kita melihat membaca The Ten Commandments ya, kan yang pertama itu jangan menyanyiakan nama Tuhan ya. Kalau kita kan dengan sangat mudah mengatasnamakan Allah ya, ya kemudian misalnya dalam sumpah ya, mudah sekali kita itu mengatasnamakan Tuhan, tetapi pada kenyataannya memang menyanyiakan nama Tuhan itu ya, itu yang tidak diperbolehkan ya. Kalau kata almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, jangan sekali-kali kita itu membajak nama Tuhan lah ya, membajak nama Tuhan teh menggunakan nama Tuhan, tetapi di balik itu ada muatan-muatan yang memang punya maksud tertentu ya, maksud jahat. Kita itu kadang-kadang begitulah, sumpah demi Allah misalkan, tetapi ya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik begitu ya. Jadi memang sejak dulu juga mengenai teologi ya, konsep tentang ketuhanan ini di dalam perjanjian lama ya, kan ada The Ten Commandments. Yang pertama itu jangan sekali menyanyiakan nama Tuhan ya, kalau tidak salah itu satu itu ya. Kemudian di dalam Islam pun kita diingatkan tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Jangan sekali-kali membahas mengenai eksistensi Tuhan teh siga kumaha ya. Tapi tinggali we ciptaannya lihatlah. Karena dengan melihat ciptaannya pun, kata Imam Al-Ghazali di bagian sebelumnya nih, ketika membahas tentang fenomena alam, itulah yang akan mendekatkan kita kepada penciptanya ya. Kemudian di Sunda itu lebih dibumikan atau lebih diimplementatifkan dengan jangan sekali-kali kita memperbincangkan Tuhan ya, apalagi memperdebatkannya kan, karena naon, orang Sunda itu lebih apal bahwa Tuhan itu imanen, artinya iman itu transenden, maha transenden ya. Sementara kita ini makhluk yang memang sangat profan ya. Profan itu panah ya. Profan itu makhluk yang lemah ya. Kemudian kita memperbincangkan yang maha agung ya. Wah, sangat sekali ya, sangat
sangat mustahil sekali bagi kita untuk sampai ke sana. Makanya untuk mengenalnya itu pertama tafakkarul fi khalqillah, kemudian yang kedua memang kita mesti melakukan membangun komunikasi ya. Komunikasi itu personal ya, sifatnya personal ya. Personal itu artinya mendekatkan diri kepada Allah itu kan seperti halnya yang dilakukan oleh para nabi, kemudian aulia ya, itu teh lebih banyak kontemplasi. Kontemplasi itu ya semacam semedi lah ya, atau zikir lah dalam Islam, kan itu yang bisa mendekatkan kita kepada yang maha kuasa ya. Jadi tekudu naon teh lamun ieu mah riweuh nya. Ya itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, karena antara pandangan umum ya dengan pandangan khusus itu memang selalu tidak selalu sama lah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa apapun yang dikemukakan oleh para filsuf seperti yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ini objektif. Jadi mana yang mesti kita bantah ya, dan mana yang mesti tidak kita bantah, dan mana yang mesti kita ikuti, itu ada ya. Misalnya yang kita bantah itu yang bagian 3 kata Imam Al-Ghazali, ketika para filsuf mengemukakan gagasan tentang hal-hal yang bertolak belakang dengan pokok-pokok agama, sehingga misalnya menolak hudusul alam, atau bahwa alam ini kata para filsuf tidak ada awalnya misalkan, nah kita tolak kan. Kemudian para filsuf yang menolak sifatus soni'u atau sifatis soni'u itu sifat-sifat pencipta, kemudian menolak juga bahwa kita akan dibangkitkan. Itu kan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh para filsuf ini mesti dibantah. Atau ada juga yang mengatakan bahwa alam ini kekal, ada itu yang mengatakan alam ini akan kekal selamanya katanya. Nah, itu yang mesti kita tolak. Bahkan kaum Mu'tazilah saja ketika ada yang menyebut alam ini kekal, ada kaget oke katanya ya, karena masa sih alam kekal, kan ada yang maha kekal. Ketika kekal pun bukan kekal yang hakiki atau kekal mutlak ya, memang dibuat kan, atau memang diciptakan ya. Segala sesuatu yang diciptakan itu disebut nanti kullu syai'un halikun ila wajhah. Jadi segala hal itu akan rusak illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman pembahasan kali ini. Kang Obek ya, nyebut abdi Ustad. Kang Obek di Sydney ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf jika penyampaiannya itu berbelit-belit, tidak efektif karena capeknya, biasanya gitunya. Kalau capek mah kadieu. Yang jelas bahwa kesimpulan di Muqaddimatun Saniyatun itu satu, bahwa segala sesuatu yang memang hanya menyoal masalah lafaz atau penamaan atau masalah kata-kata jangan kita debat ya, jangan kita berdebatkan. Misalkan ketika ada yang mengatakan Allah sebagai pencipta alam, kemudian atau soniul alam, kemudian mengatakan juga zauhar atau substansi atau esensi, kemudian menyebut Tuhan, itu kan kata Tuhan itu bermula dari pandangan Plotinus kan, ketika menyebut hen itu the one ya, yang satu. Di kita jadi Tuhan ya. Di Sunda ada Sang Hyang Tunggal kan, begitu ya. Kemudian ahad, tauhid ya, yang satu kan duan itu ahad. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan usuluddin atau dengan pokok-pokok agama, seperti misalkan para filsuf yang mengamati alam semesta ini, jangan dibantah juga ya, jangan dibantah. Karena kata Imam Al-Ghazali, hal-hal yang sifatnya handasiyatun hisabiyatun, yang geometris, astronomis dan matematis, itu memang sudah dibuktikan dengan serangkaian metode ilmiah ya, jadi jangan ditolak. Ketika kita menolak hal itu, maka kata Imam Al-Ghazali kita sudah melakukan tindakan
faqad jana ala dini wa do'afa amrohu. Kita itu sudah melakukan kejahatan terhadap agama dan melemahkan sendi-sendi agama. Nah, terhadap hal yang ketiga, ya, yang ketiga itu al-qasmus salisu, maka ada hal-hal yang memang ditolak atau yang menurut pandangan atau gagasan filsuf ini yang bertolak belakang dengan usuluddin atau pokok-pokok agama. Hal inilah yang kata Imam Al-Ghazali, kita itu mesti ayudhirul fasadin mazhabihim. Kita mesti memandang bahwa mazhab ataupun doktrinnya itu memang fasad atau rusak, ya, fasad itu. Demikian bagian muqaddimatun saniyatun. Besok kita lanjut ke muqaddimatus salisun, ya, atau apa di sini, ya, muqaddimatun salisatun, ya. Muqaddimah ketiga ini pendek, tapi untuk muqaddimatun rabi'atun ini panjang lagi, ya, mungkin 1 minggu, ya. Nah, nanti setelah muqaddimah keempat kita lanjut dengan pembahasan masalah yang dibahas atau yang dikaji oleh Imam Al-Ghazali di dalam Tahafut Al-Falasifah ini. Nuhun teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.